Say, Lord, you are great, you are worthy of all praise. Who do we have in heaven but you? Who do we desire on earth besides you? Come on, in your own words, declare his majesty. Declare his majesty, declare his glory, his splendor. How great you are, oh God, how great, how great. How great you are, oh Lord. Oh. I'm going to read a psalm really quickly from Psalm 100. It says, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. Let's say that together. The Lord is God. He made us. We are his. We are his people, the sheep of his pasture. Come on, family. Enter his gates with thanksgiving. 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 Come on. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good. They say that together. The Lord is good. And his unfailing love continues forever and ever and ever and ever. Family, we're going to sing that song one more time. Then sings my soul. Let's raise the roof up in here. And then sing my soul. We worship you tonight. How great thou art. How great you are. Yes, how great. My Savior God. How great thou art. How great thou art. How great. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, Bagaimana kabarnya? luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudara, saya yakin mungkin ada di antara Bapak, Ibu dan Saudara yang hari ini datang ke tempat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu tetap datang ke tempat ini untuk memuji, untuk menyembah Tuhan kita, untuk mendengarkan pesan Dia. Mari kita lihat dari ayat ini, kita akan belajar dari kitab Daniel 6 ayat 10. Firman Tuhan bilang gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Maksudnya tingkap-tingkap ini jendela. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Wow, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Daniel, waktu ada perintah dari Raja Darius, Raja orang Media, bahwa di dalam 1 hari itu seorang tidak boleh menyembah, tidak boleh memohon selain kepada raja. Namun Daniel tetap 3 kali sehari dia datang dan memuji Tuhannya. Bapak, Ibu dan Saudaraku, keadaan saya pun mungkin saat ini tidak sedang baik-baik saja. Hari Senin minggu lalu ibu saya dioperasi karena kanker payudara. Dan ini adalah operasi yang kedua. Usianya sudah 82 tahun. Dan dia adalah orang yang sangat rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin beribadah. Saudaraku, Bapak Ibu, begitu banyak alasan bagi saya untuk tidak memuji Tuhan. Tapi saya mau katakan, saya mau seperti Daniel yang dalam keadaan apapun tetap datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Apakah Bapak Ibu di tempat ini siap untuk memuji Tuhan? Katakan yes. Kalau Bapak Ibu sudah siap semua,
Seperti biasa kita akan biasakan 3 habit ini untuk menjadi kebiasaan kita. Yang pertama adalah honor the present. Katakan, menghormati hadirat Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita hormati hadirat Tuhan yang saya percaya sudah hadir bersama kita pada saat ini. Yang kedua adalah save the word. Katakan, catat firman Tuhan. Catat firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Krisnanto. Dan mari Bapak Ibu dan Saudara, siapkan juga hati kita. Karena hari ini kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan yang ketiga, mari sama-sama katakan, be excited. Wow. Tapi kalau saya lihat belum merata ini semangatnya Bapak Ibu dan Saudara. Kita bagikan semangat itu ya secara beruntun. Mari kita tos beruntun. Dari baris ini, dari Pastor Chris ke Ciseni dan langsung ke belakang. Dari baris ini, dari booth ini langsung ke Rudi dan langsung ke belakang. Bagikan semangatnya. Bagikan semangat beruntun mulai dari depan. Yes. Yes, bagikan semangatmu biar rata. Kalau gitu sekali lagi kita katakan, be excited. Yes, hari ini apapun keadaanmu, apapun masalahmu, mungkin kondisi kesehatan, mungkin kondisi keuangan, mungkin masalah dalam keluarga, kita mau tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Yes, ya Bapa, kami Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu. Karena kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami memohon, meminta pengampunan atas segala dosa, atas segala kesalahan yang masih kami lakukan. Sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan untuk berdiri di depan hadirat-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biar setiap jemaat-Mu ini pun menyiapkan hati untuk mendengarkan pesan-Mu yang hari ini disampaikan Pastor Krisnanto. Biar Kau urapi beliau, biar Kau taruh pesan-Mu di dalam dirinya. Bapa, untuk kami semua yang ada di tempat ini juga Tuhan, kami mau beribadah dengan penuh semangat. Biar saat ini kami berdoa untuk setiap fasilitas yang ada, biar diberkati. Kami berdoa setiap volunteer yang bertugas melayani Engkau dengan sepenuh hati. Dan kami berdoa setiap jemaat-Mu di tempat ini, agar mereka fokus kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Dan kami mau beribadah dengan penuh semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk beribadah dengan penuh semangat, katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam CDC. Mari kita nyatakan iman kita dengan segenap hati kita. Let's go. Bahwa kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Kita menjadi kuat. Amin. Mari katakan, tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa.
katakan bersukacitalah. Mari jemaat Tuhan tinggalkan segala beban kita. Bahkan yang terjadi tadi sudah terjadi, apa yang mau terjadi mari kita lupakan. Tapi di tempat ini mari kita bersukacita. Mari kita bersuka karena Tuhan, karena Dia Allah yang baik. Mari bersorak, bersukacita karena Tuhan. Hey. Sama-sama katakan, puji yang syukur, tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Kami bersuka, bersuka dalam-Mu. Mari Tuhan, bersorak karena Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu, menari bagimu, Yesus yang bertumbuh, mulia nama-Mu, oh Yesusku. Amin, ada kegirangan di tempat ini, ada sukacita di tempat ini. Yes Lord, mari bawa puji dan syukur-Mu. Hebat, puji dan syukur, tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, mari melompat Tuhan, bersuka dalam-Mu, Yesus yang kekuatanmu, aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu, menari bagimu, sukacitamu, mulia nama-Mu, oh Yesus. Katakan kasih-Mu yang terbesar Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, mari sama-sama bersuka dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan, aman di dalam-Mu Tuhan, menara perlindungan-Mu, menari bagimu, Yesus yang sukacitaku, mulia nama-Mu, Tuhan sukacitaku, biarlah mulia Haleluya. Wow. Bapak Ibu, luar biasa banget hari ini. Saya mungkin hari ini keadaannya lagi nggak baik-baik aja. Hari ini tuh kayak kerasa lagi banyak pikiran. Tapi kita percaya walaupun Bapak Ibu di sini juga sama, keadaannya juga mungkin lagi capek sama keadaan. Mungkin keadaannya lagi rumit di rumah atau masalah apapun di keluarga. Tapi percaya Tuhan itu baik, karena kemurahan hati Tuhan kita ada di tempat ini.
Amin. Mari kita nyatakan hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sebab karena kemurahan hati-Mu Tuhan, kami ada Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada Yesus. Yes Tuhan. Dengan segala pelanggaranku, Kau
segala puji. Hidup kami Yesus, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Segenap hati kami Yesus, menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segala hormat, segala puji bagimu Tuhan. Kau layak terima hormat. Kau layak dipuji, disembah, dimuliakan, diagungkan. Yesus Kristus, Tuhan, Raja segala raja, Raja damai. Kau berkuasa, kau berdaulat atas semua ciptaanmu. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh datang untuk menyembah,
memuji Engkau di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, pimpin hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini Tuhan disampaikan menjadi pegangan buat perjalanan umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Biar nama Tuhan ditinggikan, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Hari ini hari yang luar biasa. Amin. Ya, saya merasakan bahwa belakangan ini ada gambaran yang sederhana sebenarnya. Pernah nggak kita ada di tengah-tengah kolam yang bening, ya, airnya jernih gitu. Ada pantulan matahari. Ketika kita melihat air itu, kelihatan wajah kita, tubuh kita. Kayaknya tuh menjadi cermin gitu air itu. Pernah alami ini? Pernah ya? Sederhana banget gitu. Kemudian bicara tentang hati. Hati manusia itu kalau dibilang tuh itu cerminan dari manusia itu sendiri. Jadi air itu cerminannya wajah dan tubuh kita. Hati itu adalah cerminan dari manusia itu sendiri. Wow, firman Tuhan ini bagus banget gitu. Jadi hati yang ada di dalam diri kita, artinya yang Bapak Ibu hari ini ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kita bersama, hati yang bicara ini tentang hati nurani. Bukan hati secara biologis. Hati nurani. Tuhan bilang apa? Suruh jaga hatimu. Jaga. Artinya penting gak dijaga hati? Penting. Tadi pembukaan, kalau Bapak Ibu datang susah di tempat ini, ada WL bilang ngalamin susah. Ingat, susah senang itu bicara tentang hati. Iya. Artinya ketika susah, kita jaga hati itu supaya enggak susah. Gimana caranya? Datang sama Tuhan. Iya enggak? Ketika senang, gimana caranya? Ya jangan kesenangan banget nanti kebablasan. Datang sama Tuhan juga. Mengucap syukur. Artinya perlu hal ini kita bicara tentang menjaga hati. Saya dapat tentang minggu-minggu ini saya mau share tentang itu. Tapi kali ini saya mau sampaikan adalah tentang penjangkauan atau outreach. Katakan penjangkauan. Kita semua hadir di sini. Orang-orang yang pernah dimenangkan atau dijangkau oleh orang lain. Tentunya kita ngalami semua. Kita bisa berada di tempat ini. Saya termasuk saya sendiri. Saya dulu nggak percaya sama Tuhan. Saya bisa berada di tempat ini karena ada orang yang memberitakan tentang Injil keselamatan. Artinya saya melihat Injil keselamatan itu bukan kata, tapi ada perbuatan orang yang baik hati. Yang mau menyampaikan kabar baik ini. Saya mulai menemukan jalan ini. Artinya ada orang yang membawa, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu pernah enggak kalau di satu hutan, saya dulu film pada zaman saya itu masih TV juga kalau nonton masih jarang TV itu. Masih cerita-cerita yang film binatang-binatang di Afrika yang diburu oleh penjahat, ada gajah, ada singa, macam-macam. Tapi saya belajar tentang ada satu lumpur bergerak di hutan. Di Gunung Gede itu ada lumpur. Kalau orang itu masuk dalam lumpur, dia sendiri di tengah hutan, tidak ada yang tolong. Dia hanya bisa berteriak-teriak, tolong, tolong. Tapi begitu diam di tengah-tengah lumpur atau
lumpur yang menghisap. Semakin kita berontak, semakin kita tenggelam. Semakin kita bergerak, semakin kita tenggelam. Semakin kita bergerak, semakin tenggelam. Saya membayangkan bahwa ketika saya mendengar kabar Injil ini, sebenarnya hidup saya tuh ada di lumpur ini. Semakin kita bergerak, lumpurnya adalah lumpur dosa. Saya senang bermain-main di lumpur dosa, kayaknya bergerak ke sana ke sini. Kayaknya tuh ini tempat main saya, ini lumpur saya. Tapi tanpa disadari, lumpur itu dosa. Hal ini yang membuat saya tuh, oh iya ya, semakin saya bermain gerak-gerak, enggak disadari, semakin tenggelam, dan ujungnya apa? Dosa dalam maut. Saya belum tahu itu maut, ujungnya maut belum tahu. Begitu ada kabar Injil ini, oh iya, ada keselamatan, ada kematian yang kekal, ada keselamatan yang kekal. Wah, tapi ketika saya berada di lumpur itu, ada tangan seseorang yang menarik tangan saya, seperti gambar ini. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu itu. Siapa dia? Yesus. Jadi dalam Yohanes 15 ayat 16 saya dapat firman Tuhan yang bagus banget. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Artinya kita telah ditetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadaku. Catat ayat ini, Yohanes 15 ayat 16. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita supaya kita berada di sini, bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Kita tahu sering kalau sebelum ibadah tuh ada visi, ada misi, ada DNA atau nilai-nilai jemaat, nilai-nilai kehidupan jemaat. Kalau ditanya visinya apa, ini mesti nyerap. Ya, kita minta tolong dari multimedia. Ini nih, ya, visi gereja CDC Bogor. Menjadi rumah bagi semua apa? Generasi. Artinya dari kids, ero, keluarga muda, ada yang lansia, semua generasi ada di sini. Betul? Ada di sini? Nah, ini gambaran tentang CDC. Seperti gereja mula-mula. Ya. Misinya artinya apa yang kita mesti lakukan. Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai visi ini menjadi rumah bagi generasi. Yang pertama tentang menjangkau, sesuai dengan kita share hari ini. Penjangkauan, outreach, menjangkau. Setelah dijangkau, dimuridkan. Dimuridkan melalui apa? Kelas spiritual journey. Itu setiap jemaat di sini, bagian pemuridan ada kelasnya. Penjangkauan itu ada di Kersel. Jangkau, artinya Kersel ini harus bergerak untuk terus menjangkau, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Menjangkau jiwa-jiwa untuk menjadi berkat sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin, sampai sini cukup jelas? Ya. Jadi gambaran visi misi dari gereja ini jelas banget untuk kita bisa lakukan ini. Nah, nilai-nilainya, jadi kalau nilai-nilai ini ada 5 sebetulnya. Be like Christ, artinya
jadilah seperti Kristus. Kalau kita berubah jadi seperti Kristus, ada perubahan enggak? Ada tentunya. Perubahan yang pertama, deep familyhood, artinya persekutuan. Kita tahu di sini kekeluargaannya bagus banget. Tapi kembali lagi terus kita lakukan ini, kekeluargaan, persekutuan. Yang ketiga, strong legacy. Artinya pembapaan, ada yang kita wariskan kepada generasi berikutnya. Amin. Kemudian yang keempat, willingness to sacrifice. Pelayanan, mau berkorban, rela berkorban. Baik tenaga, waktu, apapun. Mau berkorban, untuk apa? Melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Yang terakhir, fruitful life, penginjilan, kehidupan yang mau bermanfaat. Kita mau share tentang ini, ya, di firman Tuhan. Next, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya minta jemaat untuk membacakannya. Siap? Katakan siap. Oke, 3, 2, 1. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ingat minggu lalu Pastor Naftali menyampaikan apa? Kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita mau gak ini? Melakukan firman Tuhan ini. Gak ada jemaat itu yang berdiam. Jemaat ini bergerak semua. Dibilang gak ada jemaat yang gak bisa. Gak ada jemaat yang gak mau. Kenapa? Firman Tuhan ini bilang apa? Karena itu pergilah. Sebenarnya kita gak mau, wajar itu sebenarnya. Kita nggak bisa wajar. Normal-normal aja menjadi orang itu kalau lihat tantangan apa, mau bergerak, mau ada perubahan, itu wajar. Mudah menolak. Tapi ingat, kalau kita nggak bisa, kalau Roh Kudus bersama kita, kita akan ditolong nggak? Kita jadi bisa. Jadi semua ini bicara tentang rohani, andalkan rohani. Kita bersama Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, artinya udah dia pakai logika sendiri. Wah gak bisa, udah selesai. Tapi kali ini buka ruang menangkap firman Tuhan ini. Karena itu pergilah, ini berlaku apakah hanya untuk gembala, untuk carousel leader aja? Nah, gembala memutus kali ini, pergi. Semua apa? Bergerak, pergi. Memberitakan apa? Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Kita semua sudah cukup merasakan kebersamaan 4 tahun ini. Tapi mulai hari ini kita mulai disiplin rohani tentang pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita mulai menjangkau jiwa-jiwa, beritakan Injil. Beritakan Injil itu simpel banget. Ceritakan aja apa yang kamu alami. Pengalaman Yesus seperti tadi pembukaannya. Saya ceritakan, saya ketemu Yesus. Simpel enggak? Enggak susah, sepertinya beritakan Injil. Saya bawa Alkitab, saya bacain orang itu datang ke sini. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya ngoceh aja di situ. Bukan itu. Adalah pengalaman pribadi. Amin. Simple, ceritakan. Tadi aku tuh datang ke sini, kayaknya
nggak enak gitu. Tapi begitu menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hatinya terus rasanya lega, tenang, dapat kekuatan. Bisa cerita nggak sama orang? Bisa banget gitu. Mudah nggak? Mudah diceritakan. Ini yang coba terapkan. Amin. Jangan diceritakan, wah si A mah begini, oh si B mah begini, dia makannya banyak loh. Nambah lagi. Kalau lihat dari Karsel, dia comot sini, comot situ, diceritain. Bukan itu di Karsel ceritanya. Bukan makan, minum, pakai. Mau makan kenyang terserah, jangan dibatasin, karena dia porsinya memang sebegitu. Kalau kita mau makan dikit ya memang kita seperti itu, jangan dibanding-bandingkan. Amin. Tapi hal yang perlu adalah share firman Tuhan, bukan ngegosipin orang gitu. Amin. Jadi waktu di Karsel itu nggak panjang. Apa yang didapat firman Tuhan ini hari ini tentang penjangkauan. Ceritain penjangkauan. Betul? Jadi nggak lebar gitu. Jadi kita dapat sesuatu. Oh iya, penjangkauan hari ini. Kemudian bagaimana kita prakteknya, menjalankannya. Karsel Leader. Semua ada membernya bergerak. Tapi firman Tuhan ini ya Pak, karena itu pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya perlu diajar enggak? Member-member kita, jemaat kita semua perlu diajar, ya. Kemudian saya tertarik banget dengan Roma 10 ayat 14 sampai 15. Dia bilang seperti ini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, artinya berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepadanya. Artinya ya gak mudah gitu, kalau gak percaya ya gak bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan yang mana gitu, gak mereka kenal. Kemudian bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, gak ada kabar, nggak mendengar berita. Kemudian bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Artinya kalau nggak diberitakan ya nggak dengar, nggak bisa. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Kali ini kita bergerak sama-sama, amin. Mau? Ya, yang mau sama-sama kita bergerak. Menjalankan perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik sederhana. Saya beberapa minggu yang lalu mungkin main, kunjungan, gitu aja. Jadi pergi, kunjungan. Jadi pergi aja. Nanti Tuhan ingetin, oh kamu pergi ke sini ya. Jadi kita tuh bergerak. Kalau nggak tahu tujuannya mau kemana, doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau memberitakan Injil. Tapi kemananya nggak tahu. Tapi ada satu yang bilang, mulai di list. Oh aku minggu ini ke sini, minggu ini ke sini, minggu ini ke sini. Tapi kembali lagi, hari ini saya kasih tahu, kita semua kembali untuk melakukan perintah Tuhan, untuk memberitakan Injil. Tema kita kali ini tentang bersaksi atau memberitakan kabar baik bagi Tuhan. Bersaksi atau memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus yang sederhana menceritakan. Amin. Dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Mencari dan menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa.
Tuhan tuh menyelamatkan, mencari orang-orang. Dan dia menyelamatkan, termasuk Bapak Ibu dan saya di tempat ini. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Amin. Setelah Tuhan cari dan diselamatkan, ada tugas yang diberikan kepada kita. Setelah kita diselamatkan, kita diberi amanat sama Tuhan. Artinya Tuhan kasih tugas ini untuk melanjutkan tujuan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Yang percaya katakan amin. Perlu nggak kita lanjutkan? Perlu. Artinya kita harus lanjutkan amanat agung ini untuk kita lakukan. Kita menjadi orang percaya. Kalau kita nggak menjalankan ini, artinya kita nggak melakukan perintah Tuhan. Artinya kita menjadi orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Saya hari ini mau nyampaikan semua jemaat CDC belajar bersama-sama mulai hari ini. Buka hati. Yang tadi saya pembukaannya adalah tentang hati. Mencerminkan dari manusia itu sendiri. Kalau kita ngelihat kabar baik ini, kita mulai sepakat, sehati, satu tujuan untuk menyembah Tuhan, untuk memberitakan Injil. Maka apa? Terus hidup kita Tuhan akan pelihara. Amin. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang efektif? Satu, kita harus menyadari bahwa saksi Kristus atau orang yang mau memberitakan Injil ini adalah perintah Tuhan. Artinya kita benar-benar hari ini kita sadari ini perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita harus sadar nih, benar-benar tuh kita menjadi saksi Kristus yang diperintahkan Tuhan. Menyadari semua ini? Ya. Yang penting tuh hari ini kau sadar. Sadar, katakan sadar. Menyadari. Wah, sampai di sini mulai sadar kita. Oh, ini perintah Tuhan ya. Seru nggak? Seru. Artinya kita sadar dulu. Kalau nggak sadar susah ngomong. Betul nggak? Di toel-toel juga, oh nggak sadar-sadar dia. Tapi yang penting sadar. Oh iya ya, ini perintah Tuhan. Artinya ini hal yang penting untuk kita bisa lakukan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah yang praktis dalam bersaksi. Yang pertama, sebelum kita pergi untuk memberitakan Injil, kita butuh berdoa. Berdoa. Ketika kita berdoa sebelum pergi, kita bilang, Tuhan, aku mau pergi ke rumah ini. Seseorang, pertemukan Tuhan. Minta perlindungan dari Tuhan. Minta tuntunan dari Roh Kudus. Pertama berdoa. Setelah sampai di sono, berdoa juga buat rumah itu. Buka jalan untuk damai sejahtera buat rumah, tempat yang kita kunjungi. Itu doa kita. Kemudian membangun hubungan, komunikasi. Kalau engkau dikasih minum, minumlah. Dikasih makan, makanlah. Artinya sedang membangun komunikasi di situ.
Ya kalau disiapkan makanan oleh tuan rumah, kalau nggak disiapkan jangan minta. Amin. Artinya kita sedang membangun hubungan sama orang itu. Kemudian menjawab ketika orang itu ada sedang sakit, kita kunjungi orang itu sakit, kita doakan. Maka apa? Begitu Yesus ketemu orang buta, jawabannya apa? Dicelikan matanya. Ada kuasa, kita doakan dalam nama Yesus. Begitu kita kunjungan, ada orang sakit, kita nggak berani mendoakan. Tunggu ya, saya panggil pendetanya dulu. Ya keburu sakitnya tambah parah. Ya enggak? Tapi apa yang kita bisa buat? Simple, di dalam nama Yesus kami berdoa buat orang sakit ini. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Selesai. Mengalir gak? Kuasa Tuhan. Mengalir. Hari ini tadi saya doakan Pak Robert. Batuk pilek, batuk. Sini Pak Robert. Saya doakan dalam nama Yesus. Pak Anton, sini saya doain. Selesai. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan kok. Saya hanya mendoakan. Doanya enggak duduk gimana? Berdiri aja sih. Selesai. Jadi kita tuh dikasih sesuatu powerful sama Tuhan. Kemudian menyampaikan yang keempat ini, menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus. Ada keselamatan kekal. Amin. Sebab Yesus sebagai juru selamat, seperti saya menerima itu. Dan ayatnya Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Baca di rumah. Amin. Baca di rumah supaya poinnya aja supaya cepat ini. Ya. Artinya tugasnya baca. Di sini bagus banget karena Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Diutus dua-dua, artinya kenapa? Enggak sendiri. Sendiri itu lemah. Kalau dua itu kuat. Kalau tiga cukup lebih kuat. Kalau 10 kebanyakan kunjungan. Yang terima tamu aja pusing, tahu nggak? Masuk ruang tamu udah nggak muat. Kunjungan ingat ya, jangan banyak-banyak. Kalau buka lesehan banyak kan? Boleh. Kalau kunjungan nggak, dikit efektif. Karena apa? Mau apa ya poinnya tadi? Mendoakan, membangun hubungan, komunikasi, dan menjawab kebutuhan dia, dan menyampaikan tentang Yesus. Goalnya itu. Amin. Simple nggak? Simple banget. Gampang nggak? Bisa nggak diterapkan di Kersel, semua Kersel? Makanya tahun ini 20 Kersel terjadi. Kalau 3 bulan sisa waktu mulai minggu ini, jadwalkan kunjungan. Termasuk gembalanya harus kunjungan. Di SCC gembala itu seminggu harus 10 orang. Personal udah kasih tahu. Semua gembala 10 orang seminggu kunjungan. Ketemu siapa? Terserah. 10 orang. Artinya sebulan 40 orang. Betul nggak? Setahun berapa? Kalau konsisten, ingat kita konsisten. Di sini jangan 10 lah. 3. Seminggu 3, 2, 3. Kalau 3 aja dikali sebulan kali 4, 12. Iya enggak? Kunjungannya kemana? Minimum, saya kasih tahu. Semua anggota Kersel tahu nggak rumahnya masing-masing. Kadang-kadang si A tahu nggak rumahnya? Gua nggak tahu. Itu satu anggota Kersel loh. Coba kunjungan ke rumah dia. Kersel leader betul begitu? Anggota Kerselnya nggak ada yang tahu rumahnya. Hari ini minimum lingkungan dulu di dalam. Iya enggak? Saya akan kunjungan. Kalian kunjungan semua. Artinya seminggu ke depan ada report. Kunjungan gimana? Karena apa? Ada sukacita.
yang lahir kalau kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, miliki kepribadian, menjadi saksi Kristus itu memiliki kepribadian. Yang pertama, ada belas kasihan. Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan bilang bukan persembahan, artinya belas kasihan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Yang pertama, miliki hati yang berbelas kasihan. Katakan, hati berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan. Yang kedua, perlu kesabaran. Sabar. Kalau ketemu orang yang kayak gini, disuruh sabar, belajar di situ sabar. Roma 14 ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kadang-kadang saya pun ngalami gini. Ini orang cerita gitu, saya kasih pendapat terus ya. Kasih pendapat begini, kasih pendapat gini. Orang yang mau cerita juga berhenti tuh. Tapi di sini apa coba? Kita dengerin. Kita mulai masuk pelan-pelan dalam kehidupannya. Amin. Perlu sabar enggak? Sabar. Mulai hari ini katakan, saya perlu sabar. Kalau kita nggak sabar, kita minta dari Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Saya mau punya hati yang sabar. Amin. Gampang, kalau kita nggak bisa, kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Kalau kita nggak punya, kita minta sama Roh Kudus, sama Tuhan. Kalau kita nggak mampu, kita minta kemampuan sama Tuhan. Kalau kita malas, kita minta kerajinan sama Tuhan. Gampang banget, kita bisa minta sesuatu kepada Tuhan. Betul? Artinya, yang pertama, kuncinya hati yang berbelas kasihan. Kedua, harus punya kesabaran. Dan yang terakhir, miliki kepribadian menjadi saksi Kristus, kita perlu ketekunan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Iya enggak? Kita melihat nih, 3 bulan ke depan, Jumat ini bergerak untuk penjangkauan, kunjungan, semua bergerak. Saya sarankan bergerak di internal dulu. Anggota Carousel Leader utus 2 orang, 3 orang untuk menjangkau atau berkeliling kunjungan ke membernya. Setelah itu mulai lihat lagi, ada ring yang di luar. Siapa yang bisa dijangkau? Termasuk sekolah minggu itu bisa menjangkau orang tuanya. Dengan anak-anak ikut sekolah minggu, orang tuanya ngantar. Dan dengar cerita tentang Yesus kalau guru-gurunya menceritakan. Oh, ada orang tua yang dijangkau melalui anak-anak? Ada. Artinya gak terbatas cara penjangkauan ini. Yang membatasi kita. Kita kadang-kadang, wah sulit. Itu kata sulit itu dari siapa? Bukan dari Tuhan. Kita sendiri. Amin. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan bilang seperti ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui hidup kita, kita dipakai sama Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Jangan kita hari ini jangan terkunci
oleh hal-hal yang rutinitas. Tapi kembali lagi ada nilai-nilai yang kita harus jalankan. Kita hidup berbuah, hidup bermanfaat bagi Tuhan. Dengan keterbatasan kita andalkan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan. Saya hari ini merasakan, waktunya untuk terus menjalankan perintah Tuhan ini. Amanat agung dari Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Mau semua kita jalankan dan kita semua gak ada yang diam jemaat ini. Tapi kita mulai ajak, yang gak biasa kita ajak jadi biasa. Jadi kita latih, terus latih. Perlu dilatih gak? Perlu dituntun gak? Perlu. Artinya yang senior yang udah punya pengalaman tuntun. Bisa semua. Jangan seniornya terus jadi kerjain. Iya enggak? Yang dikerjain gembala terus. Enggak. Semua itu diutus. Kau bisa mendoakan orang sakit. Mengusir setan, bisa. Artinya semua bisa kalau kita mengandalkan Tuhan dan ada kuasa dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun ke atasmu, diberi kuasa. Penjangkauan penting buat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Kasih dan anugerahnya Tuhan berikan kepada kita terlebih dahulu. Dan kita mau bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Hari ini firman Tuhan bukan untuk didengar dan dicatat. Perlu dicatat. Dan setelah dicatat apa? Perlu dilakukan. Semua hari ini kita tahu mulai dari zone leader, carousel leader, volunteer, koordinator semua jalankan kunjungan. Nggak tahu tujuannya doa sama Tuhan. Ayo jalankan semua. Bahkan jemaat yang biasa pun ajak untuk kunjungan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan masuki perjamuan kudus. Sebelum masuk perjamuan kudus saya akan berdoa dan saya minta WL dan singer. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri untuk kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Yang hari ini Tuhan biar firman ini tidak hilang. Biar firman ini tertanam dalam hati. Biar melalui Roh Kudus gerakkan setiap hati umat-Mu. Untuk menjalankan Tuhan perintah Tuhan. Memberitakan Injil kerajaan Allah, melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami mau lihat Tuhan, banyak orang dimenangkan. Melalui hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar jemaat-Mu Tuhan, hari ini Tuhan, Kau pulihkan hati mereka. Kau perbarui hidup mereka Tuhan. Menangkap firman dan kuasa Roh Kudus bekerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Setiap masalah apapun yang kau hadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Setiap beban apapun, Tuhan angkat bebanmu. Setiap sakit
penyakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kau berhadapan dengan Tuhan. Kau bukan menjadi orang yang biasa. Tuhan telah panggil, telah pilih engkau menjadi anak Tuhan. Hari ini buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Kau mau melakukan firman Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus melawat setiap kami. Memberikan Tuhan kegerakan terjadi di tempat ini Tuhan. Menjangkau, menceritakan kebaikan Tuhan. Dengan penuh keberanian di dalam nama Yesus. Berikan hati yang berbelas kasihan kepada umat-Mu. Berikan kesabaran, ketekunan Tuhan. Sehingga jemaat-Mu dipakai untuk menjalankan amanat agung dengan efektif. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk lawatan-Mu. Hidup umat-Mu pulang dari tempat ini mereka berubah menjadi jemaat yang bergerak, jemaat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu lagu yang tadi, Kemurahan Hatimu dari awal. Kita renungkan dari liriknya. Kita boleh melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita minta dilayakkan. Kita minta ampun sama Tuhan akan kesalahan, pelanggaran kita.
kita bersama-sama untuk mengkoreksi diri kita. Kalau ada salah, ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Kita ada waktu 1 menit, kita datang sama Tuhan, katakan. Ampuni kami Tuhan. Kami butuh pengampunan dari-Mu. Setiap dosa pelanggaran kami. Darah Yesus sucikan. Layakan kami. Di dalam nama Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, adakah di antara kita yang belum mendapatkan anggur dan roti? Bisa Asyir melayani? Kalau sudah siap, katakan amin. Kita akan masuk dalam pembacaan iman rasuli. Inilah yang kita percayai. Kita akan baca sama-sama dengan hati, dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tapi hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita ambil roti. Asyir minta satu lagi, bisa bawa ke saya. Oke. Di roti ini ada firman Tuhan, kita baca sama-sama. Mari kita angkat roti ini tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi kita yang percaya bersama-sama, mari katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, terima kasih Pastor Chris. Boleh kasih tepuk tangan buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Chris. Wow. Ini sebenarnya mengingatkan kita kembali Bapak Ibu dan Saudaraku, bahwa kita dalam kegerakan Tuhan CDC Bogor. CDC adalah singkatan dari Christ Disciple Community, yang artinya komunitas murid Tuhan. Berarti kita harus melakukan amanat agung yang tadi disebut singkat, yaitu apa? Kunjungan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Mulai minggu ini ayo kita semangat, kita kunjungan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi semua jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Welcome home. Saya percaya apapun keadaan kita datang kepada Tuhan dan mendapat kelepasan. Dan sekarang adalah saat yang terindah di mana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan harta kita kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita melihat ayat ini. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda datang ke tempat ini melewati jalan Cipinang Gading yang sempit itu, di jalan itu kita tahu banyak Pak Ogah. Ada yang tahu Pak Ogah di sini? Ada yang nggak tahu Pak Ogah itu siapa? Semua tahu ya, yang suka minta-minta uang di jalan. Kadang Pak Ogah ini memepetkan badannya supaya kita susah lewat. Baik kita dalam mobil, mereka itu sengaja supaya kita memberikan uang. Dan tadi sebelum ke sini, waktu di Cipinang Gading ada Pak Ogah, dia mepetin badannya kepada mobil saya dan saya membuka kaca memberikan uang kepada Pak Ogah. Bapak Ibu, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan di ayat ini. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya, mengasihi Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu dia memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Dan saat ini Tuhan mau untuk kita memberikan yang terbaik dari harta yang ada pada kita. Mari sama-sama kita merenungkan ini dan mari sama-sama kita memberikan kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang ada pada kami, yaitu harta kami. Dan seperti Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, kami pun mau Tuhan memberikan yang terbaik saat ini daripada apa yang kami miliki. Bapa, kami tahu Tuhan, kami bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kami tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Biarlah Engkau menerima apa yang kami berikan saat ini untuk pekerjaan-Mu di CDC Bogor. Dan biar menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk pemberian kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi katakan amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan secara cash, boleh dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang warna coklat, atau Bapak men-scan kode kris yang ada di depan amplop tersebut. Yes.
Dan kalau sudah memberikan persembahan, di sini juga ada amplop persembahan Natal. Nah, Bapak Ibu bisa memberikannya secara tunai di amplop yang warna putih yang bagus banget ini, dan nanti setelah ibadah selesai ditaruh di kotak persembahan yang coklat di sana, ataupun Bapak Ibu mentransfer ke kode kris yang ada di amplop coklat ini dengan keterangan persembahan Natal. Baik Bapak Ibu dan saudaraku, terima kasih atas pemberian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, lanjut kita akan bacakan pengumuman selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, boleh lihat kiri kanan, depan belakang. Ibadah yang luar biasa ini tidak akan ada kalau tidak ada orang-orang yang mengusahakan. So mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita ucapkan, thank you volunteer. Thank you volunteer. Ya, silakan kembali duduk Bapak Ibu dan saudara. CDC Bogor ini identik dengan volunteers Bapak Ibu. Dan survei membuktikan 70% jemaat adalah volunteers. Wow, luar biasa sekali. So pastikan Bapak Ibu tergabung bersama tim volunteer sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu. Jangan lupa ikut kelas spiritual journey dahulu. Nah Bapak Ibu dan saudara, untuk minggu depan ibadah di tempat ini di Hotel Green Forest. Kalau Tuhan berkenan, saya akan menyampaikan pesan Tuhan untuk umum jam 9 pagi, untuk Eros jam 11.30. Dan jangan lupa selalu ada ibadah khusus untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, ini utamakan untuk setiap anak-anak kita ikut di dalam kelas CDC Kids. Karena di kelas ini mereka diajar untuk mengenal Tuhan. Dan lucunya saya survei beberapa waktu lalu kepada setiap anak-anak sekolah minggu ini. Saya tanyakan kepada anak-anak ini beberapa orang dari mereka, siapa tokoh Alkitab yang mereka paling kenal? Dan jawaban dari mereka sama semua, yaitu Musa. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin pelajarannya baru sampai kelas Musa karena perjanjian lama dulu. Tapi pastikan kita mengajak anak-anak kita, kalau mungkin dia ada kegiatan lain di tempat luar sana. Tapi pastikan diprioritaskan untuk kelas CDC Kids ini. Karena dari kecil mereka dididik untuk mengenal Tuhan kita. Ini sangat penting bagi anak-anak kita. Dan lanjut, yang menjadi motor atau dapur dari CDC adalah ini. Doa. Bapak Ibu, saya ingat dulu kita mulai pada saat COVID-19. Jadi nggak boleh berkumpul seperti ini. Dan yang kita bisa lakukan adalah doa. Sampai hari ini pun kita masih melakukannya. Dan kami mengundang Bapak Ibu, ayo semua datang ke onsite prayer setiap hari Sabtu jam 7 pagi di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Pastikan kita mengikuti doa syafaat ini. Doa untuk bangsa negara, doa untuk kebutuhan jemaat. Pastikan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berdoa onsite. Dan yang tadi saya katakan, doa ini adalah motornya CDC Bogor. Oke. Bapak Ibu dan Saudara, ada satu hal juga yang gak kalah pentingnya, yaitu care cell. Kalau tadi dibilang oleh Pastor Chris bahwa kita kunjungan, coba usahakan dulu dalam care cell masing-masing. Sekarang saya tanya, apakah di sini ada di dalam care cell tapi belum pernah ke rumah anggota care cell-nya sendiri? So pastikan ya, dalam minggu ini kita kunjungan care cell dulu aja. Kita saling mengenal lebih dalam. Dan Bapak Ibu bagi yang belum mengikuti care cell, boleh di sini ada untuk care cell ibu, care cell untuk anak-anak pemuda dan remaja, Eros namanya. Ada juga yang untuk umum dan keluarga. Pastikan Bapak Ibu tergabung dalam care cell ini untuk sama-sama saling menguatkan, saling peduli. Dan yang tadi saya bilang untuk para volunteers, boleh mengikuti kelas ini, kelas spiritual journey yang sudah sampai pelajaran ketiga. Wow. Coba saya mau lihat, coba diangkat tangan.
yang mengikuti kelas SJ saat ini? Ada nggak? Wah, kasih tepuk tangan. Kelas SJ ini sangat luar biasa, menguatkan banyak orang. Mengetahui bahwa orang-orang yang telah mengikuti kelas SJ ini menjadi semakin mengenal akan Tuhan kita. So pastikan hanya dengan biaya 50.000 termasuk makan siang dan snack, kita bisa mengikuti kelas ini, termasuk buku juga. Baik Bapak Ibu dan Saudara, dan ini satu kelebihan CDC Bogor dibanding yang lain. Karena setiap kali selesai ibadah kita akan berfellowship. Jadi berfellowship dulu Bapak Ibu ya, dengan secangkir kopi hangat. Baik, kami minta Pastor Chris untuk menutup ibadah ini dan doa berkat. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kan kita akhiri ibadah kita. Dan saya percaya hari ini dapat sesuatu dari firman Tuhan. Ya, saya pun dapat sesuatu. Kita mulai melakukan perintah Tuhan. Dan sampai kapan? Sampai terus menerus. Hal ini membuat kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita mau bertumbuh dan bukan hanya bertumbuh aja, tapi kita bisa menghasilkan buah-buah, manfaat berdampak buat orang lain. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk jemaat yang semakin bertumbuh iman mereka, pengenalan akan Kristus. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap keluarga kami. Tuhan pelihara hidup rukun, beri kedamaian. Kami bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan membawa engkau tetap naik, tidak turun. Terimalah kasih sayang dari Tuhan Yesus yang menyertai hidupmu, bahkan Roh Kudus yang selalu ada mendampingi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Happy